I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah SAW untuk berdakwah dan membawa kebenaran serta cahaya dari gelapnya. Maka kala itu dengan agama Islam, dengan substansi dakwah Rasulullah SAW sebagai berikut. 1. Memurnikan akidah. Dakwah Nabi SAW pada masyarakat Arab kala itu bertujuan untuk memurnikan akidah, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diselewengkan oleh mereka. Beliau menumpaskan penyembahan berhala serta mengajak kembali kepada ketauhidan. Akhirnya, setelah kurang lebih berdakwah selama 23 tahun, Nabi SAW bisa menaklukkan kembali kota Mekah dan menghancurkan berhala dengan gerakan Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah. 2. Menambah kemuliaan akhlak. Substansi dakwah Rasulullah SAW yang kedua adalah untuk menanamkan kemuliaan akhlak. Artinya beliau datang untuk memperbaiki serta menyempurnakan akhlak masyarakat Arab dan manusia seluruhnya saat itu hingga sekarang. Beliau memperbaiki moral yang rusak dan bahkan tega mengubur hidup-hidup anak perempuan yang lahir di antara mereka lantaran malu kalau mereka tidak bisa berperang. 3. Membebaskan kaum yang tertindas penguasaan Arab saat itu gemar untuk menindas orang-orang lemah dan mereka anggap rendah derajatnya, bahkan mereka diperjualbelikan layaknya benda. 4. Membangun kebudayaan yang beradab. Rasulullah SAW juga diutus untuk membangun budaya yang lebih beradab dan lebih baik, yaitu budaya yang dilandasi dengan nilai-nilai keislaman yang Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertamanya, Allah SWT memerintahkan beliau berdakwah untuk memperbaiki moral dan akidah masyarakat Arab, khususnya di Mekah. Awalnya Nabi Muhammad SAW hanya berdakwah kepada orang-orang terdekat, sehingga kala itu pengikutnya hanya sedikit. Namun semakin lama semakin bertambah pengikut beliau, yang mana hal itu membuat para kafir dan pembesar Arab geram sampai ingin membunuh beliau. Untuk hal itu ada 2 strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang pertama, dakwah sembunyi-sembunyi. Pada awal periode dakwah Rasulullah SAW, beliau belum memiliki banyak pengikut. Setelah menerima wahyu pertama, beliau belum berdakwah kepada banyak orang, melainkan hanya keluarga dan kerabat terdekat. Pada wahyu yang kedua, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah Nabi SAW untuk menyampaikan pada umatnya dan masyarakat Arab yang penuh kemusyrikan. Wahyu yang kedua adalah Al-Quran. Surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 yang berbunyi, Ya ayyuhal muddatsir kum fa'angzir wa rabbaka fakabbir wa ziyana fatahhir wa rujfa zahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. 2. Dakwah terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan Rasulullah SAW setelah pengikutnya semakin banyak. Allah SWT memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan melalui sabdanya di Al-Quran, Surah Al-Hijr ayat 94. Namun, para muslimin saat itu tidak pernah gentar maupun takut dengan segala ancaman dan sikap jahat dari pembesar Quraisy. Keberaniannya mereka bahkan semakin besar setelah Umar bin Khattab, sang penentang dakwah Nabi SAW, mengakui keislamannya. Thanks for watching.